Baik, kita akan segera mulai pertemuan kita hari ini. Ini pertemuan yang ke-6 ya. Silakan siapa yang mau memimpin nyanyi dan doa. Menyanyi dan berdoa. Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Kesatukan hati kita berdoa Tuhan. Kembali Tuhan kami bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan untuk hari ini, di mana Tuhan kami boleh berkumpul bersama Tuhan. Ya Tuhan, kami akan mulai pembelajaran kami, kami akan menasihat untuk kami Tuhan, sehingga kami boleh menerima pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Yesus kami. Boleh kepada Bapak Yesus kami Tuhan, untuk kesehatan, kesabaran, serta hikmat daripada kami juga Tuhan, Kau sekali mengajari kami. Ini doa dan harapan kami serahkan ke sekali Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, baik. Nanti tanda tangani absennya, ini sudah absen final. Nanti tanda tangani berarti 5 kali berdasarkan absen yang ini. Lihat nanti ini tanda tangani ke sini, dipindahkan ya. Agnes Magdalena, Amelia, Amos, Andreas, dia sakit di mana? Sakit karena apa? Coba. Si Angelica juga seperti itu. Histori juga kurang sehat. Wow. Ini dia serama kalian penyakitan semua ya? Hah? Apa? Karena apa? Apa? Inaugurasi apa? Inaugurasi siapa? Kalau itu membuat kalian sakit, kenapa kalian ikuti? Tujuan kalian kesini kan kuliah, bukan buat sakit kan? Bagi saya ini enggak saya terima. Semua alfa ini. Jadi gara-gara ekstrakurikuler kalian sakit dan izin. Menurut saya itu sesuatu yang tak berguna. Tujuanmu ke sini kuliah. Kalau kau mampu mengikuti ekstrakurikuler tanpa mengganggu kuliahmu, it's okay. Tapi gara-gara itu kau punya alasan lalu sakit, tidak masuk kuliah, bagi saya itu nonsense. Gitu ya. Jadi jangan pakai alasan itu supaya Anda tidak kuliah. Bagi saya tidak masuk akal ya. Siapa yang ngomong itu? Andreas ya. Pertemuan yang sekarang pertemuan ke-6 ya.
Oke, Angelika sama tadi ya. Jadi kalau semua nanti kalian sakit, alasannya inaugurasi, mitra kekelengan, PMT atau apalah istilah kalian, lalu kalian izin tidak masuk, lebih baik kalian keluar dari kampus ini. Misalkan kalian kelompok-kelompok kalian di situ udah kalian belajar, minta ijazah dari situ nanti. Yang mengeluarkan ijazahmu bukan itu, proses ijazahmu dari sini. Ya, jangan anggap itu jadi kehebatanmu. Enggak. Tapi kalau kau sukses kuliah, lalu kau punya waktu untuk mengaktualisasi dirimu di tempat lain, silakan. Tapi jangan ganggu perkuliahanmu. Gitu ya. Ini masih history juga ya. Oke, Asia, Christian, Daniel Luton, Daniel Purba. Hah? Oh. Masa dia serama pun terlambat. Aneh. Saya sudah katakan di awal, yang membuat nilaimu A itu bukan saya. You, kamu ya, bukan saya. Anda terlambat ya kurang nilaimu, nggak bisa A. Berjuanglah menjadi pelajar yang baik, mahasiswa yang baik. Elkana, Eprata, Yere, Freddy, ini 2 namamu. Freddy Umaga Panggabian 2 absen. Kenapa? Mana si Freddy? Wah, ini 2 absen nih. Wah, rusak lagi nih lagi. Rusak lagi nanti ini, ganti lagi ya. Ini 2. Orangnya sama kan? Enggak ada 2 kan? Helmaida, Enrico nggak hadir. Iverson, Iwan, Jeremia, Jasman, Joya, sakit juga. Gak ada pemberitahuan itu. Oke. Nah, Alfa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8 orang. Wow, keren kalian ini. Marika, Markus, Messi, Mona, Nova. Karena dia Pak nggak integrasi dari itu Pak, dari jam 3 baru sampai rumah. Enak kali itu. Ya enak kali itu. Siapa teman itu? Nova. Wah enak kali. Emangnya ini punya kampus nenek moyangnya nih. Ngatur-ngatur. Dia atur saya. Gak ada. Kelasmu di sini. Entah di Amerika pun rumahmu wajib hadir hari ini. Jangan ganti-ganti, enak aja kalau ganti-ganti. Pak, saya mau berak tahun sekian, maka aku kuliah kelas C. Aku mau pacaran, kuliah kelas B. Enak di mulutmu. Ini bukan kelas nenek moyangmu ini. Pera, Putri, Reza, Rian. Izinkan apa? Oh. Raja tanya lagi ya? Oh Syria. Wah salah izin. Nanti tanda tangan ya. Riko, Ridwan, Rini, Surya, Suwani,
Suami, Syahrial, Theo, Tri. Oke, ada nama yang tidak sebut lagi. Habis ya. Nanti diperbaiki lagi nih. Sementara ini aja kalian tangani, karena ini juga salah ya. Siapa lagi? Andreas. Tadi si Riko yang tidak datang kan? Rian tadi yang tidak datang? Iya Pak. Rian ya. Oh Rian tadi sudah tulis. Oke, penerangan ini minggu depan ganti lagi. Di awal saya sudah katakan bahwa jangan ganti-ganti kelas. Karena namamu hanya ada di sini, tidak ada di kelas lain. Jadi jangan katakan saya ini, entah apapun alasanmu, tidak ada gunanya bagi saya. Itu saya jelaskan ya, sudah saya katakan di awal. Awal-awal kemarin ada yang permisi seperti itu, saya izinkan. Tapi kalau sekarang tidak ada alasan. Berbalik pun dunia ini tidak akan berubah itu aturan. Oke, saya lanjutkan ya pembahasan kita hari ini. Modernisme dalam sejarah filsafat Indonesia. Nah hari ini saya akan finalkan RPS. Buku utama yang akan kita pakai nanti ialah ada ini, Filsafat Berpikir Orang Timur, Konrad Kebung. Lalu ada buku Unsur-unsur Filsafat Indonesia, R. Pramono. Ini yang buku utamanya baru ini. Lalu ada lagi buku-buku lain ini, Filsafat Jawa. Banyak lagi di kamar saya tapi tidak bisa saya bawa karena berat. Nanti akan kita gunakan buku-buku ini untuk kita baca, untuk kita mendalam, ya, untuk melihat filsafat timur itu lebih dekat. Nah, minggu yang lalu saya sudah sampaikan soal teori-teori filsafat. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana modernisme dalam sejarah filsafat. Kajian modernisme, kalau kita ingat dulu saya sampaikan bahwa dalam filsafat barat ada istilah periodisasi dari filsafat dari klasik, kuno, pertengahan, modern, dan pasca modern atau postmodern. Dan di Indonesia itu tidak dipakai karena beda situasinya. Karena itu nanti dalam filsafat modern Eropa itu bisa kita lihat sejarahnya, mengapa terjadi filsafat modern dan modernisme dalam filsafat mereka.
Dan kita akan bandingkan nanti bagaimana filsafat modern, sejarah filsafat Indonesia. Nah, supaya kalian bisa membedakan bagaimana modernisme terjadi dalam filsafat Indonesia itu. Nah, karena itu kita akan mulai dari bagaimana filsafat modern itu terjadi di bagian belahan barat. Nah, modernisme dalam sejarah filsafat barat itu. Nah, saya yakin kalian dulu waktu filsafat barat sudah belajar awal mula sejarah filsafat itu ada. Siapa yang menjadi tokoh utama pencetus daripada filsafat barat. Kalau di Indonesia kemarin kan kita sudah lihat siapa tokoh pencetus filsafat barat. Filsafat Indonesia maksud saya. Yang dimulai dari si R. Pramono, termasuk R. Pramono ini ya, yang menulis buku ini. Kemudian siapa-siapa lagi ya tokoh-tokoh yang kemarin? Sunoto, M. Nasrudin, Jacob Sumarjo. Itu tokoh-tokoh yang pencetus filsafat Indonesia tahun 1960-an. Nah, tokoh filsafat barat siapa? Yang kalian pelajari kemarin. Siapa tokoh pencetus filsafat barat? Siapa? Karl Marx itu sudah modern, pencetus filsafat barat. Kalian tidak ingat lagi ya? Kalau pernah dengar nama Aristoteles, inilah pencetus filsafat barat. Dia mulai filsafatnya pada abad ke-4 sebelum Masehi. Itu artinya itu sudah tua. Dikenal dengan nama Old Greek. Old Greek. Atau filsafat Yunani kuno. Itu sudah kalian pelajari tentunya dulu ya. Kalau belajar filsafat barat tidak mengenal dari siapa duluan, itu kan kalian sudah kehilangan mobil mengerti filsafat barat. Lalu bagaimana kalian ikut filsafat timur lagi kalau kalian tidak mengerti filsafat barat itu mulanya dari siapa? Itu tokoh pencetus filsafat barat Aristoteles, tulisannya Aristoteles ya. Aristoteles. Dia mulai mengajarkan filsafat barat sejak abad ke-4 sebelum Masehi. Itu disebut dengan filsafat Yunani kuno. Lalu nanti kita akan melihat perkembangannya. Karena kan modernisme di filsafat barat. Muncul filsafat klasik kuno atau Yunani kuno, karangan Aristoteles. Lalu kemudian berkembang menjadi filsafat yang dikenal dengan, kalau kalian misalnya nanti filsafat barat klasik itu abad ke-3. Lalu lahirlah nanti abad ke-3 Masehi. Ini sudah belajar filsafat klasik. Filsafat klasik, tapi dia sudah filsafat barat klasiknya, filsafat barat klasik. Itu awal ketiga, filsafat barat klasik atau classic Western philosophy. Nah, kemudian sejak abad ke-3 sampai ke zaman abad ke-16, dari abad 3 sampai 16, ini disebut dengan zaman pertengahan atau filsafat barat pertengahan. Filsafat barat pertengahan. Kemudian berkembang lagi atau filsafat barat pertengahan sering disebut dengan medieval Western philosophy.
Kemudian sejak abad ke-16 sampai abad ke-20 ini disebut dengan filsafat barat modern. Filsafat barat modern atau modern western philosophy. Ini perkembangan yang kita lihat dalam filsafat barat itu. Bagaimana perkembangan modernisme. Filsafat barat. Dimulai dari Aristoteles abad ke-4 sebelum Masehi atau disebut dengan Greek, filsafat Yunani, kemudian dari abad ke-3 mulai filsafat barat klasik 3 sampai 16 pertengahan, 16 sampai 20 modern. Nanti abad 21 sampai sekarang ini filsafat post modern atau pasca modern. Ini yang selalu kita lihat di dunia barat. Artinya kita melihat bahwa di filsafat barat itu ada metamorfosa atau perubahan yang terjadi dari abad ke abad. Jadi ada metamorfosa atau modernisme filsafat. Jadi tidak ada yang statis, tapi mereka bergerak dinamis. Ada mengalami perubahan pandangan ya. Misalnya dari filsafat Aristoteles itu mereka kan lebih bicara soal alam. Perhatian mereka soal alam. Sementara para filosof barat pertengahan telah mengalihkan perhatian mereka dari alam kepada problem-problem seputar keselamatan hidup di alam lain yang lebih baik. Nah, jadi kalau kita lihat dari abad ini perhatian mereka itu kepada alam. Filsafat itu alam. Ini abad pertengahan ini ke alam lain. Bukan lagi alam yang kelihatan, tapi sudah alam dunia lain ya, atau akhirat lah, alam lain yang lebih baik atau akhirat. Ini bicara surga dan akhirat. Nah, sementara di modern ini nanti perhatian mereka bukan lagi alam akhirat, tapi ini keselamatan pribadi atau personal apa? Keselamatan. Keselamatan pribadi atau personal faith. Jadi iman pribadi lebih kepada personal. Nah, ini yang kita lihat perkembangan metamorfosa itu dari abad pertengahan klasik, abad pertengahan ke abad modern. Nanti di postmodern ini bukan lagi bicara keselamatan pribadi, ini sudah bicara, kita ini sudah bicara soal inklusivisme atau pluralis. Ini bicara keselamatan itu di mana-mana, bukan lebih pribadi. Keselamatan itu ada di mana-mana. Kalau di sini di modern ini keselamatan itu ada di pribadi.
Kalau Islam mengatakan Muhammad, Siddhartha Gautama di kita, Yesus Kristus. Keselamatan itu ada di Kristus. Kalau di sini keselamatan itu di mana-mana. Christ itu kan orang yang diurapi, menyelamatkan. Nah, orang yang diurapi menyelamatkan itu bagi Kristen Yesus, bagi Islam Muhammad, bagi Hindu Siddhartha Gautama, bagi Konghucu si Konghucu. Jadi ada Kristus di mana-mana. Ini pluralis, inklusif. Di sini eksklusif ini. Eksklusif. Modern itu eksklusif. Tapi di sini sudah inklusif. Kita berada bersama-sama. Ini metamorfosa. Nah, kita lihat lagi nanti lebih dalam soal metamorfosa yang terjadi mulai dari klasik, pertengahan, dan modern. Nah, artinya kita mau lihat bahwa terjadi penaklukan dari filsafat lama oleh filsafat baru. Jadi ditaklukkan. Jadi abad pertengahan ini menaklukkan, ya. Ada penaklukan. Jadi ini menaklukkan abad klasik, modern menaklukkan abad pertengahan, postmodern menaklukkan abad modern. Jadi postmodern itu menaklukkan abad modern. Jadi ada penaklukan. Siapa yang menang, itulah yang menjadi juara. Itulah yang menjadi membawa paradigma baru yang diikuti orang. Jadi terjadi penaklukan. Siapa yang unggul, itulah yang menjadi pemenang. Itu filsafat barat. Makanya membutuhkan waktu yang lama untuk sebuah perubahan filsafat. Tidak yang cepat, sebenarnya tidak ada yang cepat ya. Dari abad ke-4 sebelum Masehi ke abad ke-3 itu berarti kan ada 7 abad itu. Nah, kalau 3 sampai 16 itu berarti kan ada 13 abad. Kalau 16 ke sekarang itu kan butuh 4 abad. Nah, jadi perubahan-perubahan itu ratusan tahun. Tergantung dari kemampuan manusia menemukan teori baru, menaklukkan teori lama. Nah, terjadi penaklukan. Nah, mungkin kalau terjadi penaklukan, apa alasan filsafat modern misalnya menaklukkan filsafat pertengahan? Atau apa alasan filsafat pertengahan menaklukkan filsafat klasik? Jadi apa ada alasan sehingga terjadi peperangan atau penaklukan atas filsafat-filsafat sebelumnya? Nah, kalau kita misalnya melihat filsafat modern, ya, kita lihat dulu lebih jauh filsafat modern. Lalu dia menaklukkan filsafat pertengahan. Rupanya apa yang sedang mereka perjuangkan? Nah, ternyata kalau kita lebih memahami nanti abad pertengahan ini disebut lagi dengan abad ke-8. Abad ke-8 atau Dark Age. Abad pertengahan itu abad ke-8. Itu digolongkan oleh para filsuf. Mengapa abad ke-8? Karena abad pertengahan itu masih bicara soal ini tadi, alam lain. Jadi semua orang dibawa menuju surga. Orang akhirnya lahirlah pietisme, ya, pietisme dulu, puritanisme. Sudah pelajari pietisme kan? Gerakan-gerakan pietisme, gerakan-gerakan puritanisme belum belajar. Sejarah gereja berapa sekarang kalian ambil?
Sejarah gereja 2 itu belajar apa ini? Sejarah gereja 1, sejarah gereja 1 dulu apa? Wah itu, berarti kalian sudah bicara itu soal puritanisme dan pietisme saat itu, zaman-zamannya pembahasan itu. Tapi tidak disinggung dulu ya soal gerakan itu, pietisme itu. Nah, jadi lahirnya sending-sending itu pada abad itu karena ada gerakan puritanisme dan pietisme. Makanya yang datang sending ke luar negeri itu termasuk ke kita ini adalah sending-sending pietis. Baik itu dari Rheinischen Gesellschaft, baik itu dari Ermelo, baik itu DZV, Gesinde, Sending Vereniging, baik itu banyak lagi yang dari Belanda ya, DZV. Itu semua puritanisme, pietisme. Makanya lagu-lagu kita sekarang itu lagu-lagu pietisme semua. Coba cek nanti lagu-lagu Haleluya, kita pendenden, Mukende, banyak itu lagu-lagu pietisme. Semua menuju surga semua. Semua ke surga lagunya, ke surga. Ke alam lain. Karena alam ini hina, kotor, jorok, jahat, fana. Nah alam lain itu indah. Di sana kita nanti bernyanyi-nyanyi, tidak ada lagi tertak gigi, tidak ada lagi penderitaan. Maka kuduskanlah dirimu. Jangan mengotori dirimu, mengotori tubuhmu. Nah, itu jadi surga itulah yang terbaik. Padahal masih di bumi kan. Makanya banyak orang ekstasi di ibadah. Ekstasi itu bagaimana? Apa namanya ekstasi? Terjemahan ekstasi. Ekstasi itu kayak orang sakau ketika ibadah. Kayak dia di dunia lain. Kayak dia berada di fly ke surga. Ketika bernyanyi, ketika berdoa. Kayak perasaan dia sudah terangkat ke surga. Lalu buka mata dia, masih di bumi rupanya. Seperti itu. Memang itu disebut dengan dark age, atau zaman gelap. Karena bagi mereka tidak perlu melihat alam ini. Ini kan keselamatan mereka itu kan lebih pada melihat fisika, fisik. Kalau di sini kan metafisik ya. Yang dunia yang tak kelihatan ini. Jadi orang mulai menghilangkan logika, mulai menghilangkan pemikiran, penelitian dan sebagainya. Lalu nanti timbullah zaman baru menggantikan ini dengan zaman Aufklärung atau Renaissance. Tadi kita sudah bicara Renaissance kan? Aufklärung atau Renaissance atau pencerahan. Ini zaman baru mengganti kegelapan dengan Aufklärung, enlightenment, enlightenment, enlightenment. Zaman pencerahan, cahaya, enlightenment, ya. Jadi mereka menggantikan abad kegelapan, the dark age menjadi zaman Aufklärung atau zaman Renaissance atau enlightenment. Jadi zaman gelap itu diganti dengan sebuah pencerahan, abad terang gitu ya, abad terang, pencerahan, Aufklärung ya. Itu abad-abad ke-16 dengan gerakan reformasi. Reformasi itu kan disebut dengan Aufklärung, abadnya yang membawa terang.
Nah, apa contoh-contoh yang mereka ganti waktu itu dengan timbulnya zaman Aufklärung itu? Nah, kita lihatlah misalnya dalam contoh di gereja. Di gereja itu dulu kan supaya orang bisa masuk surga, supaya bisa orang menebus dosanya, maka paus menjual surat penghapusan dosa, indulgensia. Jadi orang ditipu. Padahal mereka sebenarnya hendak membangun Basilea sekarang. Itu istana Vatikan kan? Tidak punya uang, lalu dijuallah tadi alam lain itu. Akhirat itu dijual, bahwa orang bisa masuk ke akhirat dengan membeli surat penghapusan dosa. Jadi seberapapun dosamu, belilah supaya masuk surga. Karena dunia lain itu dijual. Lalu dikritik itu. Mulailah tadi ada penaklukan. Ditaklukkanlah itu dengan ajaran-ajaran baru. Maka itu dikritik dari luar dan dikritik dari dalam. Supaya terjadi Aufklärung tadi, pergeseran paradigma. Lalu siapa yang menang? Itulah nanti menjadi paradigma baru, zaman baru. Dan itu membutuhkan darah, membutuhkan pengorbanan. Nanti kita akan melihat bagaimana modernisme itu muncul dengan sebuah perjuangan yang sungguh luar biasa. Contoh, pernah dengar nama ini, John Wycliffe. Siapa ini? John Wycliffe. Dia hidup 1333 sampai 1383. John Wycliffe. Dia ini seorang pastor Inggris, ya, ini pastor Inggris yang mengkritik gereja Inggris. Gereja Inggris apa namanya? Ya? Inggris. Masa kalian belum tahu? Sejarah gereja seharusnya udah tamat. Kalau sejarah gereja satu dua belajar udah tamat itu. Inggris itu apa gereja? Hah? Kok nggak bisa tamat? Kan udah belajar itu sejarah gereja Indonesia, sejarah gereja dunia itu sebuah isap. Katolik Roma itu berpusat di mana? Ya, di mana? Kota mana? Italia. Roma, Italia. Lalu Inggris tidak mau tunduk ke Roma. Mereka mengakui ajaran Katolik, tapi tidak mau tunduk ke Roma. Maka mereka mulailah membuka gereja baru yang disebut dengan Anglikan. Anglikan itu Katolik, tapi tidak berpusat ke Roma, berpusat di Inggris. Anglikan. Kemarin tonton penguburan Ratu Elizabeth, tonton, itu Katolik, tapi Anglikan. Jadi Katolik yang di Inggris disebut Anglikan. Jadi itu tradisi Katolik, tapi tidak mau berpusat ke Roma. Nah, dia mengkritik, John Wycliffe di Inggris mengkritik surat penghapusan dosa itu. Mengkritik. Lalu apa yang dia tulis ketika dia hidup? Dia menulis sebuah pamflet yang isinya seruan untuk menolak upaya-upaya paus dalam rangka menjual surat penghapusan dosa. Makanya dia menulis pada tahun 1376 menulis sebuah tulisan yang berjudul Kekuasaan berdasarkan karunia Tuhan. Kekuasaan berdasarkan kuasa Tuhan.
dia menulis ini. The doctrine of dominion is found in grace. Yang mengajarkan bahwa otoritas merupakan karunia langsung dari Tuhan, bukan paus. Itu yang diajarkan. Sehingga paus itu bukanlah Tuhan, tapi bagi orang Katolik paus itu adalah wakil Tuhan berdasarkan amanat Petrus kan. Jadi ada successio apostolica Petrus, pengganti Petrus itu ialah paus, Pope. Makanya setiap penggantian paus itu dianggap penggantian wakil Tuhan di dunia ini. Dia berhak menghapus dosa. Menurut John Wycliffe tidak. Kekuasaan itu langsung dari Tuhan, bukan dari Pope. Sehingga indulgensia itu tidaklah menggantikan kuasa Tuhan menghapus dosa. Tidak ada. Surat itu tidak bisa menghapus dosa. Nah, apa ya reaksi daripada gereja Anglikan waktu itu atau Katolik, disebut Katolik waktu itu? Lalu dipanggillah John Wycliffe menghadap bishop di London, William Courtenay, untuk mempertanggungjawabkan kebenaran doktrinnya. Sehingga Paus Gregorius ke-11 menyebutnya sebagai bidat. Lalu akhirnya gereja menghukum dia sebagai bidat. Dan apakah John Wycliffe berhenti setelah disebut bidat? Tidak. Mulailah dia menerjemahkan Alkitab. Menerjemahkan Alkitab. Ada terjemahan Wycliffe kan? Sudah pernah lihat bukunya Alkitab Wycliffe? Itu ada 3 seri. Wycliffe, John Wycliffe. Itu sih 3 seri. Sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Itu tebal-tebal 3 terjemahan. Diterjemahkan Bible John Wycliffe dari terjemahan Bible Latin dari Vulgata. Alkitab Latin ke dalam bahasa Inggris. Dia menerjemahkan. Dan ketika dia menerjemahkan Alkitab ini kan dianggap sebuah perlawanan. Karena tidak boleh dulu diterjemahkan Alkitab. Baik itu Vulgata atau Hebrew atau Greek ke dalam bahasa asing. Tapi dia menerjemahkan. Lalu dia mengajarkan penolakan atas transubstansiasi. Apa itu ajaran transubstansiasi? Apa itu ajaran transubstansiasi? Tidak. Belum tamat juga. Dogma sudah belajar tukar dogma. Secara gereja pun sudah diajarkan transubstansiasi. Ini dia tolak. Ini ajaran Katolik sampai sekarang. Transubstansiasi itu artinya bahwa dalam perjamuan kudus atau Ekaristi, roti itu dan anggur itu benar-benar berubah menjadi darah dan daging Yesus. Itu transubstansiasi. Makanya orang Katolik ketika melakukan Ekaristi itu mereka anggap roti itu dan anggur itu benar-benar berubah jadi daging dan darah Yesus. Itu dikritik oleh John Wycliffe. Gak mungkin dong. Kalau benar-benar daging, ketika dipecah roti itu tidaknya roti kehilangan kan? Bukan jadi daging, seperti jadi saksang atau panggang kan? Lalu ketika diangkat anggur itu, lalu didoakan, lalu berubah jadi darah. Darah Yesus terap. Darah Yesus terap.
Darah O kan? Oh darah Tuhan. Darah O. Kalau kalian kan darah AB kan? Ada darah B kan? Berbahagialah orang darah O kan? Sama dengan Yesus kan? Oh darah Tuhanku. Darah O Yesus. Anggur itu tidak benar-benar berubah jadi darah. Kata anggur tidak pernah jadi darah kan? Kalau darah langsung siapa yang mau minum? Kecuali kalau ada orang yang suka darah ular kan? Ular itu semakin berbisa, darahnya itu semakin berkhasiat. Pernah minum darah ular? Jadi kalau orang pergi ke tempat ular yang jual ular, sop ular gitu ya, piton, mana yang pakai, masuk ke gelas, makanan di tubuhnya langsung tuk. Gitu. Tapi jangan coba-coba kalau tidak tahu caranya. Nanti kalian ambil ular berbisa, tangkap langsung motor, ikut bisanya kalian minum ya matilah. Hati-hati. Ada caranya supaya jangan ikut bisanya. Karena ular itu kan dia punya racun, dia punya anti racun juga kan. Ketika dia menggigitkan keluar racunnya, dia matikan. Jadi ketika dia keluar air liur dia itu anti racun. Maka orang ketika sebelum membunuh ular, dia dipencet di sini entah apa yang ditekan, keluarlah air darah air liurnya ditampung. Itu obat. Jadi kalau ada orang patok ular itu disuntik. Jadi kalau kalian dipatok ular di kaki, sebelum naik ke jantung semua ke otak, ikat supaya jangan naik. Kalau bisa diisak supaya bisanya jangan naik ke atas. Tapi kalau tidak mau mengisaknya, ikat juga kencang, ambil tali ini ikat atau ambil tali supaya jangan naik dia sampai ke jantung ke otak. Kalau sudah sempat jantung kita diserang racunnya, itu hitungan jam kan, udah langsung ke alam lain dia, ke akhirat, ke alam lain. Nah itu. Jadi dia menolak transubstansiasi. Lalu apa yang terjadi ketika dia menolak? Maka dalam konsili Konstantin tahun 1415, John Wycliffe itu disiksa, dibakar badannya hidup-hidup dan dikubur. John Wycliffe dibakar hidup-hidup, dikubur. Setelah dikubur, beberapa bulan kemudian digali lagi, tulang-tulangnya itu pun diremuk lagi, dibakar, dibuang ke laut. Ngeri kan? Kejam. Nah itu hanya untuk metamorfosis ya, berubah dari zaman gelap ke zaman terang. Ngeri. Merubah sebuah paradigma, membutuhkan penaklukan yang mahal. John Wycliffe itu mati. Kejam sekali. Sudah mati, dikubur, dibakar tadi hidup-hidup, lalu digali kuburnya lagi, diranyukkan lagi tulang-tulangnya, dibakar dan dibuang. Kejam. Ngeri kan? Maka tidak ada orang yang mau melanjutkan gerakan John Wycliffe. Kemudian lahirlah Martin Luther. Itu di Inggris tadi John Wycliffe kan. Jadi Martin Luther di mana? Di Jerman. Itu tahun berapa? 1517. Harus hafal. Kalau orang secara gereja itu harus hafal. Di situ dia menempelkan 95 dalil. Dia menempel 95 dalil di gereja apa? Wittenberg. Dia mengkritik
Gereja Katolik. Dia membuat tulisan Disputation on the Power and Efficacy of Indulgences yang terkenal dengan 95 dalilnya. Dia berkata, ignorant and weak are the doings of those priests who in the case of the dying reserve canonical penance of purgatory. Artinya jahil dan jahatlah tindakan para pastor yang dalam kasus dosa orang yang telah mati melakukan sakramen penghapusan dosa. Maka dia tolak sakramen orang mati. Kalau bagi Katolik kan ada sakramen orang mati kan. Kita ada sakramen orang mati. Sakramen orang mati ada. Tapi sering orang Protestan mengatakan siapa nanti mensakrameni yang meninggal itu? Mengapa kalian bilang begitu? Apa alasannya? Mengapa orang Protestan selalu bilang siapa nanti mensakrameni? Padahal orang Protestan menolak sakramen orang mati. Lalu mengapa kalian mengatakan itu? Tahu alasannya kenapa? Tahu ya? Tapi kembali lagi nanti sudah belajar SG saya bilang nanti. Saya harus tahu. Kita ini dijajah oleh Portugis tahun berapa? Nggak tahu sejarah juga. VOC tahun berapa datang ke Indonesia? 1602. Sementara Portugis jauh sebelum itu abad ke-14, mulai abad 13, 14, 15 mereka sudah memasuki Indonesia. Mereka berlabuh di mana banyak? Portugis itu berlabuh di Manado, ND, Flores, ya, timur itu, timur. Nusa Timur apa namanya? NTT. Apa nama kepanjangan NTT? Nusa Tenggara Timur. Lalu di Ambon, Maluku. Itu mereka sudah sampai di sana mencari rempah-rempah. Yang mereka bawa agama ke sana dulu agama apa? Katolik. Lalu setelah 1602 itu VOC datang ke Indonesia, mereka agamanya apa? VOC. VOC dari mana itu lagi? Belanda. Agamanya apa? Protestan. Mereka Protestan, ada yang Calvinis, ada yang Lutheran. Yang datang ke timur itu Calvinis. VOC datang menggantikan, mengalahkan Portugis. Padahal itu sudah abad ke-13, 14, 15, 16, hampir 4 abad mereka agamanya Katolik. Tapi setelah datang Belanda, mereka memprotestankan semua Katolik di Indonesia. Memprotestankan semua Katolik di Indonesia. Kecuali NTT, Flores. Mereka tidak mau Protestan. Sampai sekarang. Akibatnya apa? Ajaran Katolik tidak pernah terhapus dari orang Protestan. Itulah sebabnya mereka katakan, siapa mensakrameni orang meninggal itu? Maksudnya saya ngerti itu saya. Jadi kalau kalian sebenarnya adalah orang Protestan yang Katolik. Jadi orang Protestan yang Katolik. Kalian masih menganut ajaran Katolik, tapi mengaku diri Protestan. Nanti kita lihat juga Islam begitu. Yang masuk ke Samudra Pasai itu Islam apa? Nggak tahu juga ya, karena belum sejarah Islam kita belum belajar. Ke Samudra Pasai itu datang Islamnya Iran. Iran itu kan yang yang menyebar agama itu adalah keluarga Muhammad. Iran. Dan itu masuk ke Samudra Pasai, masuk ke Padang, lalu mereka masuk ke Jawa.
Tetapi itu tidak begitu berkembang karena pengikutnya keluarga Nabi itu kan sedikit. Tapi penyebaran agama Islam oleh sahabat Nabi, berapa sahabat Nabi? Ada 4. Ada Hambali, Hanafi, Sufi, siapa satu lagi? Tidak tahu saya. Abu Bakar, Ali. 4. Itu lebih banyak lagi menyebar. Itu orang Irak. Menyebar ke seluruh dunia, masuk ke Indonesia. Maka di Indonesia sekarang Allah dari Hambali, Sufi, Abu Bakar, Ali, itu yang ada di Indonesia. Sementara keturunan Muhammad yang menyebar ke Indonesia dari Samudra Pasir tadi sedikit di Indonesia. Maka mereka ditindas di Indonesia. Ahmadiyah, apa lagi? Banyak itu yang ditindas di Indonesia. Tetapi tradisi aliran keluarga Muhammad itu sudah membumi di Indonesia. Datanglah yang baru ini, seperti tadi orang Protestan orang Belanda mengkatolik, memprotestankan orang Katolik. Lalu mereka juga begitu. Orang Sufi, Hambali dan sebagainya mengganti pemahaman dari keluarga Muhammad itu ke aliran sahabat Muhammad. Tetapi ajaran keluarga Muhammad itu masih hidup. Contohnya apa? Yang masih hidup? Kenduri. Makanya ada kenduri. Itu bukan ajaran sahabat Muhammad. Atau 7 hari, 14 hari, sampai 1000 hari. Itu bukan ajaran mereka. Tapi mereka hidup di sana. Itu contoh-contoh. Makanya Gus Dur mengatakan dulu, kita Islam di Nusantara ini Islam Sufi aliran Syiah. Syiah itu keluarga Muhammad. Sufi itu sahabat Nabi. Jadi mereka Islam sahabat Nabi, tapi ajarannya Syiah, keluarga Muhammad. Wah, jadi banyak lagi yang kalian tahu kan ya. Oke lah, nggak apa-apa lah. Semakin tahu kalian nanti. Nah itu contoh bagaimana perubahan tadi di modernisme ini terjadi membutuhkan perjuangan dari John Wycliffe, kemudian Martin Luther. Martin Luther memang tidak dibunuh ya, tapi John Wycliffe mati di Inggris. Tapi Martin Luther diejek, dia diejek, protes. Itu protes itu, kelompok protes, kelompok protes orang-orang yang suka protes. Akhirnya protes itu pun jadi berkat kan. Akhirnya lahirlah gereja Protestan. Nah itu contoh Luther menolak. Bahkan Luther dia mengatakan tidak ada lagi penebusan bagi orang yang mati, tetapi dia mengatakan penebusan bagi orang yang hidup. Itu dalil yang ke-8. Nanti kalian baca lah dari 95 dari Luther itu, dari ke-8. Lalu dia mengatakan jual beli surat penebusan dosa untuk orang mati. Menurut Luther itu memperkaya gereja untuk mencari dana pemenuhan pembangunan Basilea itu, istana yang besar itu. Dan itu dia tidak suka. Itu sebabnya dia mengatakan Christian are to be taught that the Pope in granting further needs and therefore desires the default prayer for him more than the money they bring. Artinya orang Kristen harus diajarkan bahwa Paus ketika memberikan pengampunan memenuhi kebutuhan serta keinginan mereka, doa mereka lebih tulus daripada orang yang membawa uang. Jadi Paus itu sebenarnya bukanlah tulus untuk mengampuni dosa, tapi yang lebih dia sukai sebenarnya bukan soal pengampunan dosanya itu, tapi apa? Uang yang dibawa oleh umat itu. Nah ini yang menjadi persoalan kala itu, maka terjadilah gerakan reformasi. Jadi reformasi dari luar dan reformasi dari dalam. Jadi kalau kalian baca nanti bukunya Kristianto, tokoh sejarah gereja Katolik, bukunya banyak itu. Ada reformasi dari luar dan reformasi dari dalam. Luther itu termasuk kelompok reformasi dari dalam. Makanya Luther sebenarnya tidak mau membuka gereja.
tidak mau berpisah dengan Katolik, tapi pengikutnya kemudian Lutheranisme kemudian itu yang ingin memisah dari Katolik karena diejek-ejek, Protestan. Inilah kita bangunlah diri sebuah gereja komunitas baru Protestan dengan ajaran-ajaran baru. Makanya kalau Luther itu sebenarnya lebih condong pada dogmatika pengajaran karena dia melawan sebuah gereja besar dengan pengajaran. Makanya kalau orang-orang Luther itu harus condong adalah gereja yang mengajar. Gereja yang mengajar orang-orang Luther sebenarnya. Setiap minggu harus ada pengajaran. Saya coba menggumuli itu di gereja kami GKPA. Saya katakan supaya GKPA itu punya pengajaran satu minggu dalam satu hari dalam satu minggu atau satu hari dalam satu bulan ada pengajaran. Tapi sampai sekarang tidak ada gereja Lutheran yang membuka pengajaran selain sekolah minggu. Sekolah minggu gurunya pun yang mengajar abal-abalan kan, anak-anak SMP SMA yang bukan berpredikat guru jadi guru. Makanya iman sekolah minggu kita abal-abalan, salah mendidik. Coba sekarang mengapa gereja kita tidak berkembang? Gereja-gereja karismatik Pentakosta berkembang karena kita salah ajar. Kalian mungkin masuk di dalamnya. Kalau kalian mengajar sekolah minggu, bagaimana caranya? Bagaimana cara kalian mengajar sekolah minggu? Yang kalian ajarkan gaya apa? Gaya gereja kita atau gaya gereja karismatik? Halo adik-adik, selamat hari Minggu, salam. Itu bukan gereja kita kan, itu ya gereja orang lain. Mari kita mulai. Dalam Yesus pokok gitu. Tentang mulai dari awal sampai akhir. Liturgi gereja mana? Karismatik Pentakosta. Makanya mereka berterima kasih kepada kalian mempersiapkan gereja masa depan bagi karismatik dan Pentakosta. Itu. Lalu mereka habis dari sini kan, masuklah ke gereja besar kan, datang dia. Mari bangkit berdiri, duduk, berdiri. Ini gereja siapa ini? Karena dia tidak temukan lagi gini-gini. Tidak dia temukan lagi gitu-gitu di gereja besar kan, gereja dewasa. Salah tempat aku ini. Lalu dia pergi ke gereja tetangga, gini-gini. Wah ini gereja aku begini. Pindah dia ke sana. Jadi jangan salahkan mereka pindah gereja itu karena ulah lu sekolah minggu. Jadi 20 tahun yang akan datang yang tinggal di gereja kita orang-orang yang mau mati. Orang-orang muda ini pindah otomatis ke gereja-gereja GBI, Pentakosta, karismatik. Itu gara-gara kalian belum sekolah minggu. Salah mengajar. Itu. Jadi kalau saya sekarang di GKPA saya katakan jangan pindahkan jemaatmu ke gereja lain gara-gara lu salah ajar. Maka ajarlah sekolah minggu dengan gaya gerejamu, dengan kitab gerejamu, nyanyian gerejamu. Banyak nyanyian gereja kita kan, mengapa itu tidak diajarkan kepada sekolah minggu? Sampai dia di GKP kita enden-enden, tidak pernah dia nyanyikan kita enden-enden. Gimana dia beribadah di GBKP? Tidak pernah dinyanyikannya haleluya. Bagaimana dia beribadah di GKPS? Salah tempat saya ini. Makanya sini saya ajarkan kalian jangan nyanyikan lagu-lagu yang bukan lagumu. Supaya Anda pakem dengan lagu gereja. Ini bukan sekolah karismatik, bukan sekolah Pentakosta ini. Ini sekolah gereja-gereja harus utama. Nyanyikanlah lagu-lagu. Enggak tahu kau belajar. Jangan lagu orang lain kau pelajari. Nanti ngetren lagu baru itulah di pulau-pulau. Hidup ini adalah kesempatan bagi orang mati, orang baru lahir, CD itu semua lagu. Gak tahu kita dari mana. Populer nyanyikan. Sampai bujak burtung pun dinyanyikan. Tahu bujak burtung, lagu bujak burtung. Orang mati pun bujak burtung, menikah pun bujak burtung, ulang tahun pun bujak burtung. Akhirnya bujak burtung lah semua. Tahu artinya bujak burtung? Enggak tahu.
Apa bojak katak. Lagu itu kan mana bisa bojak burtung martahua kata dia. Gak mungkin lah katak berpokok. Aneh. Tren itu. Coba nasi rasing itu bojak burtung. Tapi jangan nyanyikan itu lagu-lagu sesak. Dan kita pun suka nyanyikan lagu-lagu sesak juga kan. Cinta segitiga, orang ketiga, suka nyanyi yang salah, bukan nyanyi pengajaran. Rela doau, gabi halek ni. Itu lagu RPP itu, lagu hukum siasat gereja. Masa rela dia gabi halek, padahal cewek atau perempuan itu sudah punya suami. Itu kan cinta terlarang. Tapi disukai orang. Mati pun lagu itu, cinta ketiga. Menikah pun cinta ketiga kan. Ulang tahun pun cinta ketiga. Tak di mana-mana itu cinta ketiga. Lagu-lagu tidak pengajaran, ajaran sesat lah. Bagaimana mungkin kalian punya dampak kalau kalian pun bawa ajaran sesat? Luther enggak mau. Maka Luther itu lebih pada pengajaran. Tapi gereja-gereja Lutheran sekarang yang mengaku Luther nggak ada yang mengajar. Ada kalian diajar selain di katekisasi sini dulu soal baptis, perjamuan kudus, apalagi ajaran Allah, Yesus, Roh Kudus, orang mati nggak pernah lagi diajar. Pendeta hanya khotbah 2 jam 1 minggu di mimbar besar itu. Habis itu tak pernah mengajar umat. Umat ini akhirnya mendapat pengajaran baru ketika dia pergi jemaat sana jajan. Ada pengajaran baru langsung tangkap. Enak didengar. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Wah, diikuti semua. Semua berdoa, mahasiswa teologi pun di sini berdoa dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tak dari mana ajaran itu dia dapat. Ada di Alkitab, kalau berdoa dalam nama Yesus, koma, haleluya, baru amin. Tapi di Alkitab berdoa dalam nama titik. Dalam nama Yesus kayak berdoa. Titik, amin. Ini koma, haleluya, amin. Lalu lagi, dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Oh, ikut pula mereka orang-orang Protestan itu mendoakan. Entah kenapa ikut itu. Karena apa? Karena tidak ada yang mengajar yang benar di gereja kita lagi. Dari terima ajaran ajaran baru enak didengar langsung hantam krom. Termasuk Shalom itu kan. Sampai sekarang pun kalian masih mengingat Shalom. Ajaran sesat pun kalian ikuti terus. Kenapa kalian ikut suka ajaran sesat? Karena sudah banyak Pak menggunakan Shalom. Kalau sudah banyak ikut sesat. Itu. Nanti kita lihat juga seperti itu. Arus yang besar itu mengalahkan arus yang kecil. Dulu arus kecilnya itu Shalom itu. Harus kecil, tapi semakin dibiasakan, yang salah pun jadi itu. Sama itu seperti kasus Ferdi Sambo kan. Terus diulang-ulang. Joshua itu melecehkan putri. Akhirnya nanti semua terus didengar orang jadi kebenaran. Jadi Sambo bukan hukuman mati, dihukum penjara saja. Itu kan membangun paradigma, opini pun. Sama seperti Ahok dulu kan, dibangun terus narasinya. Tiap hari diputar televisi, itu aja. Supaya apa? Semua orang dicekoki. Jadi yang salah pun jadi benar. Ini. Lalu ketika itu Luther sudah mulai menggoyang Katolik dengan dalil 99 itu, mulailah ilmu-ilmu di luar gereja, artinya di luar teologi, diajarkan. Mulailah belajar orang matematika, mulailah belajar fisika, mulailah belajar kimia. Ini orang-orang barat mulai mempelajari itu, mempelajari sejarah, puisi, retorika, estetika yang disebut dengan gerakan humanitis. Ini menggantikan yang klasik, yang pertengahan. Lahirlah gerakan yang disebut dengan humanis.
Karena orang sudah mulai belajar fisika, matematika, logika mulai berjalan, estetika sudah mulai dipelajari, banyak hal. Lalu akhirnya mereka mulai meninggalkan asumsi-asumsi yang lain tadi. Jadi mulai mempelajari ilmu-ilmu logika berpikir. Mulailah dikenal orang Niccolo Machiavelli. Niccolo Machiavelli. Niccolo Machiavelli. Dia mulai menulis memang semua ajarannya dari Alkitab, tapi tulisannya tak satu pun menyebut ayat Alkitab dalam tulisannya itu. Sehingga dia mencoba memberikan pengajaran humanis dalam bukunya, tapi tidak mengutip ayat Alkitab, tapi pikirannya itu bersumber dari kitab suci. Sama seperti kitab Esther kan tidak ada nama Allah di sini. Dia mencoba membuat pengajaran humanis kemanusiaan, tapi tidak mencomot salah satu dari ayat Alkitab. Bukunya yang terkenal ialah The Prince. Ini bukunya yang terkenal, The Prince. Ini semua berisi sekuler, tetapi dia menggali dari isi kitab suci. Lalu nanti muncullah René Descartes. Kalau pernah dengar ini, mungkin kalian sudah pelajari ya, karena kalian sudah tamat filsafat. René Descartes. Bukunya Discourse on Method. Discourse on Method artinya meragukan metodologi. Ada keraguan metodis atau dia sebut dengan metodic doubt. Ini discourse of method ini dia sudah mulai mencoba bertanya, meragukan sebuah metodologi. Nanti ini menjadi sumber pembaharuan dari sebuah zaman baru, zaman modern tadi. Lalu muncul lagi filsafat barat yang selain Descartes nanti akan ada banyak lagi filsafat modern yang sangat populer. Tapi inilah tonggak dari sebuah peralihan dari zaman pertengahan ke zaman modern. Nah, René Descartes ini disebut dengan tokoh filsafat barat. Kalian mungkin sudah diajarkan dulu filsafat René Descartes ya. Pernah dulu dipelajari filsafat René Descartes. Juga ya. Dia ini mencoba bertanya dalam Alkitab secara rasional, lalu dibuktikan melalui keyakinan. Nah, itu René Descartes. Nah, kita sudah melihat bagaimana filsafat modernisasi filsafat barat. Nah, sekarang kita masuk bagaimana modernisme filsafat timur. Nah, saya tadi kembali ke filsafat barat supaya kalian tahu bagaimana metamorfosa dari sebuah modernisme filsafat itu. Kalian lihat ya, dari filsafat klasik, pertengahan, modern, dan pasca modern. Lalu saya ambil contoh tadi filsafat modern menaklukkan filsafat pertengahan. Seperti itu nanti filsafat postmodern menaklukkan filsafat modern. Bagaimana yang eksklusif diganti dengan inklusif atau disebut dengan juga pluralis. Itu diganti dengan pemahaman-pemahaman itu. Maka nanti ada tokoh-tokoh Panikar. Kalau pernah dulu kalian dengar tokoh Panikar itu seorang tokoh postmodern. Dia itu seorang pastor yang bisa dia apa istilah filsafatnya, passing over dan coming back. Passing over dia pergi ke sebuah
agama lain, lalu dia coming back, kembali lagi. Paul Nichter, kalau berarti Paul Nichter bukunya satu Allah, satu bumi ya, nanti ada banyak buku-bukunya itu Paul Nichter. Misalnya dia pergi ke Bali, tinggal di Bali menjadi agama Hindu, lalu dia balik lagi jadi Romo Katolik. Pergi dia ke Tibet menjadi Buddha, lalu balik lagi coming back. Pergi dia ke India, lalu dia masih over di sana coming back. Pergi dia ke Arab 5 tahun menjadi orang Islam, seperti orang Islam, belajar Islam, lalu dia coming back, kembali lagi jadi pastor. Sehingga dia mempelajari semua agama-agama itu dengan passing over, meninggalkan dirinya, lalu masuk ke sebuah agama, hidup sesuai agama itu, memahami agama itu dari sudut pandang agama itu, lalu dia coming back. Tapi kalau kalian tidak kuat imannya, jangan coba-coba, nanti lupa coming back. Belajar Islam, dia menjadi Islam, akhirnya jadi Islam selamanya kan? Lupa coming back. Mungkin tidak ada lagi itu kalau pendeta passing over, kapan caranya ya? Berarti kan dia meninggalkan istri dan anak-anaknya. Paul Nichter kan tidak ada anaknya, istrinya kan, jadi bisa dia mengelana 5 tahun di Tibet, 5 tahun di India, 5 tahun di Mesir misalnya, bisa karena dia sendiri kan. Kalau nanti kalian punya istri anak-anak, gimana bapakmu belajar Islam di Mesir 5 tahun? Kan nggak mungkin kan, dari mana itu istrinya. Jadi ya mungkin kita hanya belajar dari dia, passing over dan coming back. Nah ini sekarang kita akan melihat bagaimana modernisme dalam sejarah filsafat Indonesia. Saya katakan berbeda filsafat Barat dengan filsafat Indonesia. Di Indonesia penaklukan itu sangat sulit terjadi. Penaklukan. Kalau tadi saya katakan penaklukan pertengahan menjadi modern itu terjadi walaupun ada yang dikorbankan. John Wycliffe mati. Luther misalnya akhirnya keluar dari Katolik. Lalu banyak sekali pengorbanan dan itu panjang sekali. Nah kalau kita ambil contoh di Indonesia, bagaimana adat itu mau ditaklukkan oleh agama? Adakah adat yang mampu ditaklukkan oleh agama di Indonesia? Atau pertanyaan sederhana, mana kalian paling emosional jika disebut Anda itu tidak beragama atau tidak beradat? Mana emosionalmu naik ketika dikatakan kamu ini tak beragama atau kamu tak beradat? Anda tak beradat kan? Berarti sampai sekarang Anda itu tidak bisa berubah kan? Berarti agama tidak bisa menaklukkan adat Indonesia. Berarti tidak ada modernisme kan? Paham maksud saya? Kalau di Eropa tadi modernisme itu terjadi abad klasik diganti pertengahan diganti modern diganti postmodern. Karena terjadi penaklukan lalu menang. Di Indonesia ada yang menang. Agama menaklukkan ada. Jangan cepat-cepat mengatakan tidak ada. Ada. Minangkabau. Itu makanya terjadi perang Padri. Karena kaum agama melawan kaum adat dan kaum agama menang di Padri, perang Padri itu. Lalu akhirnya kaum adat meminta bantuan Belanda. Akhirnya Imam Bonjol lari ke Sulawesi. Baru menanglah kembali adat. Wah ngeri itu. Lahirnya Wahabisme di Padang. Tokoh-tokoh agama yang pulang dari Mekah ingin menjadikan Islam murni di Padang. Lalu semua yang tidak murni agama di bumi hanguskan. Maka mereka bunuhlah tokoh-tokoh adat Padang. Lalu ada yang lari ke Tapanuli Selatan, lari ke kota lain. Kalah. Jadi tokoh-tokoh adat kalah di Padang. Tapi ketika adat itu dikalahkan oleh agama, apakah adat Minang kalah sampai sekarang? Tidak. Tidak bisa dikalahkan. Artinya tidak terjadi penaklukan. Hanya karena mereka menguasai Padang kala itu.
Girido Indonesia ini tidak bisa taklukkan. Coba sudah 100 berapa tahun di GBKP dan Batak, di tanah Batak kekristenan. Hampir 160 tahun kan? Hampir 160 tahun kekristenan di Karo, di Batak dan sekitarnya. Apakah adatmu sudah hilang? Apakah hadalian itu sudah hilang? Enggak. Artinya agama tidak bisa menggeser adat. Pertanyaan kita, berarti filsafat Indonesia belum mengalami modernisme dong? Sudah mengalami modernisme? Nah, itu kajian kita. Nah, ini menarik kalau belajar filsafat ini karena banyak hal yang harus kita pertanyakan. Adat itu menjadi sebuah kebenaran yang hakiki di Indonesia. Walau ada ajaran baru, masuknya agama baru, menawarkan ajaran baru, tetapi tidak pernah menggeser ajaran adat. Nah itu. Tapi nanti kita lihat beberapa metamorfosis yang terjadi juga, bahwa nilai-nilai adat juga digerus oleh bukan agama, tapi filsafat barat. Jadi yang menggerus adat itu bukan agama, tapi apa? Filsafat barat. Dari mana masuknya filsafat barat ke Indonesia? Ini pertanyaan menarik. Jadi memang tokoh-tokohnya tidak seperti pembawa agama yang datang ke Indonesia, lalu merubah agama, merubah adat dengan agama. Terkadang agama kalah, di Jawa agama kalah. Tidak bisa. Pertama-tama mereka menikah dengan orang Jawa, pembawa agama dari Timur Tengah. Lalu mereka tidak langsung serta-merta mengubah adat Jawa karena mereka sedikit. Mereka pikir nanti pelan-pelan lah setelah beragama Islam mereka kita ubah adatnya. Lalu setelah mereka makin banyak, lalu mereka membuatkan Islam Timur Tengah di Jawa. Berhasil? Tidak juga. Akhirnya orang Timur Tengah itu menjadi Jawa. Kalah kan? Itu. Makanya kejawen sampai sekarang hidup di sana. Baik dia Islam, Kristen, Katolik atau agama apapun di Jawa, dia tetap apa? Kejawen. Kalau kita di Batak, kalau dia sudah agama Kristen, apakah masih masuk ke Mena atau Permanen? Enggak, putus hubungan kan? Ini jadi nanti kita melihat bagaimana modernisme adat itu dan modernisme filsafat timur itu terjadi. Nah, kalau saya katakan tadi yang membawa modernisme itu bukan lagi agama, tapi filsafat barat, siapa-siapa saja tokoh-tokoh filsafat yang masuk ke Indonesia sehingga filsafat barat itu menjadi pembawa pembaharuan atau modernisme di Indonesia. Nah, kita misalnya lihat adat itu mulai memudar sejak datangnya kolonialisme Belanda. Nah, mereka sebenarnya mulai mengajarkan filsafat barat, mulai dari filsafat Calvinis, karena Belanda kan membawa Calvinis ya, Indische Kerk. Lalu gereja-gereja Indische Kerk ini melihat adat kita mulai dari cara berpakaian, cara memasak, cara komunikasi itu kolot, kurang beradab, maka mereka mulailah memberikan adab baru dari cara berpakaian. Mereka berikanlah baju-baju untuk para tokoh-tokoh adat. Lalu mereka ajarkan cara berpakaian, mereka ajarkan cara memasak. Mulailah terjadi peradaban baru. Mulai dari kalau sudah pemimpin adat dikuasai, tentu masyarakat pun harus tunduk kepada raja adat.
Lalu mulailah rakyat itu meninggalkan adatnya, cara berpakaiannya. Orang Batak dulu perempuan tidak punya baju dari sini ke atas. Orang Batak. Jadi jangan kalian anggap hanya orang Bali yang tidak pakai baju dari tengah ke atas. Orang Batak dulu enggak. Datang orang Belanda dulu, penjajah, bukan Belanda atau penjajah dulu ke tanah Batak, difoto kalau tahun 1900-an. Pakaian kita hanya ini ke bawah. Ini perempuan ini ke bawah. Kalau ini ke atas, you can see. You can see. Tapi setelah masuk penginjil, misionaris, diajarlah cara berpakaian. Karena bagi mereka tidak bisa melihat itu kan, dari tengah ke atas kan, itu malu. Dulu belum ada rasa malu, bukan kemaluan. Bukan ada, tidak ada. Belum ada rasa malu orang Batak kan gitu, atau orang Bali belum ada rasa kemaluan. Kalaupun dari atas tengah ke atas tidak dibungkus misalnya, belum ada rasa malu mereka. Orang Asmat misalnya, laki-laki hanya dibungkus dengan sebuah bambu kan, tidak ada rasa malu mereka, walau punya kemaluan ya. Beda ya. Ini terjadi perubahan. Lalu dimulailah diajarkan tadi civilization, adab, beradab, cara baju, cara pakaian, cara masak. Kemudian masuklah pendidikan. Nah, di pendidikan inilah nanti mulai terjadi kebangkitan modernisme di Indonesia. Nah, mulailah ada pendidikan HIS atau MULO, ada AMS, ada HBS, ada OSPIA. Semua itu adalah sekolah-sekolah Belanda. Sebenarnya itu peruntukan untuk Belanda dulu. Anak-anak mereka yang di Indonesia harus sekolah. Didirikanlah HIS, didirikanlah MULO, AMS, HBS, OSPIA. Tapi pemimpin-pemimpin adat anaknya juga dimasukkan ke dalam. Tapi hanya mereka. Itu sebab orang Indonesia tidak pandai bahasa Belanda. Walau kita dijajah 350 tahun, tapi tidak tahu bahasa Belanda. Ada kalian tahu bahasa Belanda? Overdome gitu kan. Hofdemang gitu kan. Itu kan bahasa Belanda. Tapi orang Inggris ketika mereka menjajah, semua jajahan mereka pandai bahasa Inggris. Malaysia, Singapura, Filipina, apalagi India, pandai bahasa Inggris. Kita nggak pandai bahasa Belanda karena supaya dibodoh-bodohi. Nah, mulailah masuk anak-anak raja-raja adat, tokoh-tokoh adat masuk ke sekolah itu. Disitulah mulai belajar misalnya seperti Tan Malaka, Semaun, Iwa Kusuma Sumantri, Jainal Abidin, Najir Pamuncak, Muhammad Hatta. Belajarlah mereka di sekolah-sekolah itu. Di sana diajarkanlah tadi civilization, peradaban. Diajarkanlah filsafat barat. Dan dari situ mulailah mereka disekolahkan ke negeri Belanda. Yang tadi yang saya sebut itu, Tan Malaka, Semaun, Jainal Abidin, Iwa Kusumantri, Najir Pamuncak dan Muhammad Hatta. Disekolahkanlah ke Belanda. Di Belanda mereka ini membentuk persekutuan baru yang disebut dengan Indische Vereniging atau Perhimpunan Indonesia di Belanda. Lalu perhimpunan Belanda ini sekembalinya mereka dari Belanda, mereka dirikanlah Studie Club. Studie Club. Dari Studie Club ini mulailah menyebar filsafat barat itu. Nah, Studie Club itu atau kelompok studi mulailah bermunculan. Ada lagi Allgemeine Studie Club. Allgemeine Studie Club. Allgemeine Studie Club. Di Allgemeine Studie Club inilah Soekarno belajar. Soekarno belajar. Soekarno. Disitulah dia belajar di Allgemeine Studie Club. Di sinilah dia nanti belajar filsafat,
Barat yang akan mengubah modernisme filsafat timur ini. Soekarno, Sartono, Sunarjo, disinilah mereka menimba filsafat Barat. Dengan mulai mempelajari filsafat Barat itu, maka mulailah pemikiran alam Yunani, pemikiran abad pertengahan, pemikiran modernisme masuk ke pemikiran-pemikiran orang-orang Indonesia tadi, termasuk Soekarno, Sartono, Sarjono, dan kemudian ada si D.N. Aidit itu masuk ke sana. D.N. Aidit. Akhirnya misalnya contoh Muhammad Hatta, mulai dia menulis buku dengan judul Alam Pikiran Yunani. Muhammad Hatta telah menulis Alam Pikiran Yunani. Jadi dia sudah masuk kepada alam pikiran Yunani. Lalu selain Muhammad Hatta, siapa lagi ini yang menulis? Tan Malaka. Tan Malaka menulis buku Nar de Republik Indonesia. Nar de Republik Indonesia. Itu berbicara logika, menjelaskan filsafat Marxisme dan filsafat modern. Lalu Soekarno menulis Mencapai Indonesia Merdeka. Itu judul bukunya. Lalu dia tulis lagi Di Bawah Bendera Revolusi. Itu pengaruh filsafat-filsafat Barat. Baru D.N. Aidit menulis Marxisme. Lalu The Problem of the Indonesian Revolution atau Kibarkan Tinggi Panji Revolusi. Itu tulisan D.N. Aidit. Dari pengaruh filsafat Barat. Sultan Syahrir Ali Sabana, Perjuangan Kita. Lalu sosialisme di Eropa Barat. Itu hasil dari filsafat Barat. Dan inilah yang membuat nanti gerakan-gerakan nasional di Indonesia. Melahirkan gerakan nasionalisme. Karena pemikiran Barat itu. Nah, dengan adanya pemikiran-pemikiran Barat di Indonesia melalui orang-orang Indonesia tadi, maka peradaban kita pelan-pelan berubah. Walau saya katakan tadi, yang berubah bukan isi. Nah, ini yang menarik. Walau terjadi tadi dengan masuknya peradaban Barat, yang berubah bukan isi, tapi yang berubah adalah kulitnya. Yang berubah hanyalah cara berpakaian kita, tapi adanya tidak berubah. Gitu. Jadi kalaupun kita sekarang berpakaian jas, pakai dasi, pakai seperti ini, pakai Eropa, itu casing, tapi isinya adanya tidak berubah. Jadi modernisme filsafat Indonesia itu hanya berubah di jajaran apa? Kulit. Tidak berubah di tataran isi. Jadi isi adat itu tidak pernah berubah di Indonesia. Yang berubah hanyalah tataran kulitnya saja. Nah, sampai di sini saya hentikan dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Supaya kalian bisa melihat bagaimana modernisme filsafat Indonesia itu berubah. Tidak seperti Barat tadi penaklukan lalu mengubah semuanya, mengubah isi dan kulitnya kalau di Eropa. Tapi di kita modernisme filsafat itu terjadi perubahan, tapi tidak mengubah isi. Yang berubah hanyalah kulitnya. Itu makanya seperti yang di Padang, mereka mengatakan begini. Ada filsafat orang Padang soal adat ini. Sebentar saya cari dia. Apa kata mereka ini orang Padang?
sudah saya cari di mana ada adat yang benar, adat diadatkan dan adat ada istilah orang itu disebut adat itu. Oke, nanti saya cari itu. Ada pertanyaan kira-kira sampai di sini? Ya, silakan. Saya Pak tadi kan katakan bahwasanya di barat itu Pak mengubah segala sesuatunya gitu Pak. Tadi yang kita lihat Pak, walaupun mereka mengubah segala sesuatunya, orang itu secara pemikiran dan segala sesuatu aspek kehidupan mereka itu Pak maju gitu Pak. Sedangkan kita tertinggal dalam pemikiran dan juga berbagai bidang. Lalu yang kedua Pak, kenapa bisa kita masih mempertahankan tersebut seperti yang Bapak katakan tadi, yang berubah bukan isi tetapi individu seperti Pak, sedangkan kita sudah dijajah 350 tahun oleh 50 tahun oleh negara-negara Eropa atau Barat. Nah, karena kita sangat kental dengan adat itu. Kental dengan adat, itu yang pertama. Kedua, tidak ada yang mampu menggulingkan atau menaklukkan adat kita. Tidak ada. Entah teori apapun yang mau dipakai oleh orang menggantikan contoh dari Hanatoli dari Batak, tidak akan mungkin. Entah pergi pun orang Batak ini sudah studi ke Amerika, studi ke Jerman, studi ke Afrika, studi ke Australia, balik dia ke tanah Batak, tidak mampu menggulingkan adat dari Hanatoli dengan sebuah ajaran baru, paradigma baru. Tidak ada. Karena apa? Karena adat itu memiliki kebenaran yang hakiki. Karena tidak ada yang salah dari somba marhula-hula, elek marburu, manak mardongan tubuh. Tidak ada yang salah. Kecuali ada ajaran yang lebih tinggi dari nilai itu. Ada yang memberi ajaran baru lebih tinggi dari nilai itu, maka bisa dia taklukkan. Dari Alkitab, dari metode makin dibenarkan kan, bahwa somba marhula-hula kita kan harus menyembah yang lebih tua. Kita anggaplah Tuhan, kita menyembah Yesus. Elit marbonu sebagai pelayan, kita harus saling merangkul kan. Manak mardonga tubuh hati-hati. Hati-hati kan. Jolo ini tidak bibir katanya dengan hati. Artinya kita harus mengucap kata itu harus dipikirkan dulu baru dikatakan. Jangan katakan baru pikirkan. Banyak orang kan dia katakan sembarangan kata, baru setelah itu dia pikirkan, oh udah salah ucapanku. Orang filsuf tidak pernah begitu. Orang filsuf selalu berpikir dulu, baru dia mengatakan sesuatu. Makanya kata-katanya tidak pernah asal kata. Kata-kata itu bernas. Nah, jadi kita, mengapa akhirnya sulit berkembang dan maju? Karena tadi adat itu lebih kuat mencengkram kita untuk keluar dalam dunia modernisme barat. Orang barat tadi lebih cepat menerima logika pembaruan lalu mengadaptasi dalam kehidupan nyata. Kita, waduh, susah sekali. Contoh lah misalnya, kalau di Karo, kalau ada menikah, mertua perempuan tidak bisa berbicara dengan mantunya laki-laki. Kalau di Batak, namar inang bau, amang bau, tidak boleh cakap. Itu dulu kan mitos dan dipraktekkan. Tapi sampai sekarang masih ada kah itu? Masih ada. Tapi apakah ada orang sudah bicara dengan mantunya laki-laki? Sudah ada juga. Nah, jadi adat bermetamorfose, agama juga bermetamorfose. Jadi agama tidak pernah mengatakan salah adat Karo itu, salah adat Batak itu, tidak pernah mengatakan itu. Tetap hidup bagi orang yang meyakini monggo, jalankan terus. Bagi orang yang sudah mengalami metamorfose dari sudut pandang baru dari segi Kristenan, silakan. Ada lagi marga manik, ada marga manik di sini.
bagi orang marga Manik, kalau menikah anaknya, dia tidak boleh bicara sama pemainnya, sama mainnya itu, mantunya perempuan, nggak boleh. Kalau ngomong dia katanya harus ada yang terjadi sesuatu, entah kecelakaan, entah apapun, atau ada yang mati, macam-macam. Nah, itu lebih tragis lagi. Apakah kalian meyakininya? Kalian yang tidak marga Manik mungkin tidak. Tapi mereka yang bermarga Manik mengamininya. Apakah akan terjadi jika mereka melanggar itu? Bagi orang yang mengamininya bisa terjadi. Bagi orang yang beriman bisa saja tidak terjadi. Itu perubahan paradigma itu. Lalu harus bagaimana? Harus ada korban. Ya bisa saja ada korban. Untuk sebuah paradigma baru membutuhkan pengorbanan. Menggantikan sesuatu yang sudah mengkristal itu butuh pengorbanan. Gitu ya. Oke, ada lagi kira-kira pertanyaan? Oke lah, kalau tidak ada pertanyaan saya pikir sampai di sini karena waktu kita sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan siapa yang mau berdoa dan menutup perkuliahan kita. Silakan. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat pernikahan-Mu yang menentukan dari awal hingga akhir pelajaran kami dan sebenarnya kami. Tuhan, semoga apa yang diajarkan kepada Bapak dosen kami dapat menambah materi, dapat menambah pembelajaran dalam kehidupan kami. Kepada Bapak dosen kami, berikan kesehatan, berikan hikmat kebijaksanaan yang daripada Engkau, agar tetap sabar dan tabah untuk mendidik kami para mahasiswa-mahasiswinya. Aktivitas kami serahkan selanjutnya dalam nama. Terima kasih Bapak, terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Oke, selamat pagi ya.